area akademi agak sedikit condong ke sebelah kiri, tapi gak akan menyurutkan semangat dari tim Bonafide untuk bisa menggapai area The Circuit, bahkan mereka bisa masuk terlebih dahulu ke area Kota Tua. Iya betul banget, dari area sirkuit juga. Dan kalau kita lihat Kota Tuanya emang kayaknya blue zone. Dan malahan gue kayak nggak ngeliat Bonafide-nya itu lebih menuju area di sirkuit, nggak seperti biasanya. Kalau kemarin Bonafide itu 2 kali Bonafide menghuni area di sirkuit, tapi kali ini Bonafide-nya lebih nggak ke area sana dan Jauh lebih sih soalnya. transit dulu sih lebih Ya. tepatnya menuju daerah Kota Tua. Dan ini masih ada satu leluasa banget pergerakan daripada EVOS Immortal, karena Samurai Garden kali ini di malam ini tuh nggak ada RRQ. Biasanya kalau ada RRQ, EVOS Immortal otomatis dia nggak bakal ngedrop di Samurai Garden, karena Samurai Garden itu adalah rumahnya RRQ Kazu di Bermuda Remastered-nya Bigan. Yes, dan menariknya juga mereka melakukan split 2-2 biasanya kalau jauh-jauhnya Bima Sakti dan Katulistiwa, tapi ini ternyata Bima Sakti sama Samurai Garden itu udah jauh banget, 2-2 lagi gitu lah ya kan. Karena mereka percaya juga di UAV yang mereka punya itu nggak ada siapa-siapa, jadi mereka bakal ngerasa lebih aman dan mereka bakal bertemu di next checkpoint. Dan gue juga melihat pergerakan turun dari tim Rans Esport nggak ke area tempat drop zone mereka di observatory, malah mereka milih area hanggar. Dan observatory ini menjadi area yang sangat free loot seharusnya untuk tim dari Ecobril kalau misalkan tim CSGO Boba tidak melakukan rotasi cepat ke area observatory. Dan catatan juga seharusnya dari tim Ecobril pun harus bisa melakukan looting yang cepat gitu loh, tidak dengan waktu yang lama sebelum datangnya tim-tim yang dari hanggar ataupun tim-tim yang datang dari arah akademi. Karena mau itu Bermuda Remaster, mau itu Bermuda yang biasa dari dulu, menurut gua untuk area observatory adalah area kedua untuk tim-tim yang ngedrop di area hanggar. Enggak 100% juga sih, tapi memang kebanyakan untuk mendapatkan kill di early, kalau lu turun di area utara observe adalah tujuan mereka gitu loh. Ya betul, gue sepakat dengan Bigan. Mau gak mau kita harus shooting cepat agar kita gak kedatangan tim tamu. Kalaupun kita kedatangan tim tamu, seenggaknya kita udah harus siap dengan setup yang udah benar-benar matang. Karena observatory lagi dan lagi seperti dibilang Bigan itu adalah jadi arah kiblat musuh untuk melakukan rotasi. Apalagi kalau kita lihat dari hangar tadi juga ada 2 tim, yaitu Rasengan serta juga dari Rans Esport. Dan di sisi akademinya itu kalau nggak salah ada beberapa player dari SES yang emang udah membagi vision mereka. Tetapi kalau soal ngebagi vision, terlihat 2 tim yang emang punya drop point yang sama, Aura, Ignis dengan juga dia bakal saling bersikutan kali ini Bigan. Yes, bersama dengan Aura, Ignis. Mana kali ini ternyata Ajixnya harus tumbangkan terkena tembakan dari Ubed setelah tadi berhasil dicicil dengan Macio oleh salah satu player dari tim Dewa United. Mana kali ini Ajixnya harus juga sudah terpulangkan menuju ke arah lobby first blood di round kita yang pertama kali ini. Masih agak sedikit terbutakan karena memang hiding dari pemain Dewa United kali ini benar-benar membingungkan para player dari tim Aura Ignis yang berpisah cukup jauh juga. Sementara Kenzi sudah memberikan informasi pada rekan-rekannya, sudah ada pergerakan ataupun mendengar suara step dari salah satu player Dewa United. Dan Kenzi pun masih agak kebingungan terkena tembakan dari arah mana. Ya betul banget, karena kayak tembakan dari arah belakang. Namun juga Dewa Rens kali ini memerasakan beberapa timah panas yang udah cukup banyak masuk ke arahnya. Udah diterima juga treatment sniper ke arah depan, tetapi Rens lebih mencoba untuk mempokang lagi. Namun itu dia sudah ada drain yang terjatuh kali ini di tangan Rens. Mau coba untuk membuka 2 gol sebagai pertahanan, tapi dari belakang sudah regroup lagi teman-temannya. Aura udah keculik 2 player kali ini, menyisakan 2 orang tersisa, Galang di sebelah kiri serta Ubed kali ini. Apakah menjadi malapetaka? Rens yang terjatuh kali ini, bukan maksudnya Kenzi yang tumbang di tangan Rens dan juga menyisakan Galang last man standing. Dewa Ubed bakal coba untuk fight. Galang dari benar-benar sekarat dan kali ini Aura Ignisnya dapat denganmu. Udah harus puas di peringkat ke-12 kali. Harus tumbang di rumahnya karena memang rupanya saya lihat-lihat dari para player Aura ini memang sangat-sangat kebingungan sepertinya dengan positioning yang diberikan oleh anak-anak dari tim Dewa United. Tapi kita move karena di sini ternyata salah satu player dari Rans Esport sudah mulai melarikan diri karena kedatangan 2 player dari tim EVOS Immortal. 2 orang rata-rata squad hantam 1 orang Iki. Dia sudah sempat menyalakan Kroro tapi tidak mampu menyelamatkan diri sampai akhirnya ternyata Mervin datang ke observatory. Di sana sudah ada 1 member dari tim Ecobril sudah ditekan juga oleh seorang Febriana. Langsung Jack ditumbangkan tapi dari belakang ada rahasia dengan backup yang sangat cepat. 2 tim rata di
area hanggar dan EVOS mendapatkan 4 kill dari 2 tim yang berbeda. 2 orang rasa 1 squad, Ajuri. Ya, cepat banget ratanya. Diawali dari Rans, serta juga disusul Bigetron Rasengan berperan terlebih dahulu tanpa dia sadar kedatangan tim baru third party yang cukup perfect dari EVOS dengan timing yang tepat. Dia datang ke area situ menyusuri atau meratakan 2 tim yang ada di depannya. Rans melarikan diri 1 orang. Seandainya dia nggak lari mungkin bisa rata lebih cepat, namun ya walaupun dia lari dari peperangan dia juga masih tetap ke game sama tim yang ada di sisi lain. Dan ngomongin soal tim dari sisi lain, sudah ada tim UNB yang tadi coba udah ngenyulik si Haydan dan Haydannya diupin. Kali ini Zeus juga yang udah diculik, tapi dari UNB-nya lebih kayak nggak mau ngotot dulu, coba untuk ngulur waktu, mundur sedikit sambil ngamanin yang namanya resource. Karena memang mereka juga sadar kalau war di situ terus secara komit, sedangkan mereka juga nggak punya informasi banyak. Ini bakal jadi takutnya risiko buat mereka juga gitu loh. Besto terculik kalau seorang Topek, dan dari tim UNB gue juga yakin mereka juga bakal sangka untuk sisa playernya yang lain pasti wah ini bakal dihidupin. Jadi mereka sedikit lebih ngasih nafas untuk si MBR-nya sendiri, sekaligus dari si UNB-nya sendiri juga mereka nggak mau terlalu komit, karena memang informasi yang mereka terima atau mereka dapatkan juga belum terlalu akurat dan belum dapat informasi yang pasti tentang keberadaan dari tim MBR-nya itu sendiri. Takutnya malah nanti ketika over PD dari si UNB-nya malah jadi blunder gitu loh untuk anak-anak dari si UNB-nya. Oke, masih cukup aman sejauh ini di 7 menit pertama, belum sampai ke 7 menit selanjutnya ke depan, yang mana biasanya untuk 7 menit ke depan setelah 7 menit pertama ini bakal terjadi perubahan tempo permainan yang biasanya dari awalnya udah pasif kayak gini, mungkin di 7 menit kedua bakal sedikit lebih memanas karena setiap tim juga udah punya resource yang cukup atau memadai untuk mereka. Ya betul banget, gue kayaknya ngelihat ya dengan adanya revival spot dan juga finding machine itu hanya di awal season doang yang kayaknya panas banget nih. Nah, 2 item baru ini dihadirkan oleh Garena, tetapi ketika masuk sampai ke middle season sampai ke late season juga kayak sekarang itu kayaknya nggak terlalu berfungsi banget. Malah dari major seperti ini, turnamen major itu kayak biasa aja, sama seperti sejatinya, tetap alot di awal, pasif di awal dan keras di akhir. Dan finding machine itu cuma menjadi pilihan yang kesekian untuk menghidupkan teman dan memulihkan lagi beberapa player kita. Dan kalau tadi ngomongin soal tim yang mana DG udah bakal santai, tapi DG kayaknya juga gak bakalan santai di area Pochinoknya Bigen, karena dari area Factory kalau nggak salah udah terlihat beberapa pemain dari Force Immortal yang juga kayaknya bakal nge-camp di area Factory sambil menunggu circle selanjutnya. Karena biasanya gini kan, kalau sudah ada beberapa tim yang stay di satu kompon, itu udah kayak fix banget zona bakal berada di area mereka. Kalau misalkan ada tim yang udah stay long banget, beberapa tim di satu kompon, itu kemungkinan besar circle selanjutnya ada di area tersebut. Berarti emang lu masih termasuk orang yang percaya akan di mana ada kerumunan di situ zonanya berada. Iya, betul banget. Apa kabar dengan danger zone? Iya. Oh iya ya. Benar ya. Karena danger juga itu kayak menjadi masih mitos zona. Masih mitos zona. Malah lebih banyak benernya gitu ya kan. Zona selanjutnya bakal ada di area danger. Tapi kalau ngomongin soal danger, ini juga cukup danger banget nih posisi dari Dewa. Berani ngambil vehicle dari DG. Oh iya, itu motornya punya DG tadi ya? Iya betul banget. Langsung diambil, dibegal gitu aja tanpa memberikan perlawanan. Walaupun sebelumnya si Bamsi juga udah terkena beberapa hit masuk ke arah badan yang nggak terlalu cukup menyakitkan. Tetapi seenggaknya udah memberikan informan penting lah kalau di depan mereka juga ada musuh. Dan ternyata ngomong-ngomong soal danger adalah zona memang benar terpatahkan, dan itu memang hanyalah sebuah mitos belaka. Jadi gue ngeliat dangernya juga ada di area Bima Sakti, ada di Ekobril, dan zonanya masih tetap ke area perkumpulan orang-orang paling banyak ya. Tim yang paling banyak berkumpul di area sana. Memang Pochinok juga kali ini menjadi destinasi untuk Dragon Phoenix juga yang sudah mulai terlihat dari minimap.
Tanpa alasan, bukan tanpa alasan tim-tim masuk ke area Pochettino karena mereka juga membaca zonanya ada di arah sana, terus terbantu juga dengan adanya predict zone yang seharusnya bisa mereka manfaatkan juga untuk mengetahui di mana zona selanjutnya. Bahkan pergerakan dari Bonafide pun sudah lebih dulu sampai ke area Pochettino tanpa ada gangguan. Malah kali ini Bonafide-nya yang gangguin anak-anak dari Dragon Phoenix kayaknya yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini juga bakal jadi PR buat anak-anak dari Ecobriel setelah mereka berhasil menghindari pertempuran di awal masuk ke dalam zona terlebih dahulu, tapi zonanya sudah mulai berpindah kembali menuju ke area yang lain dan sejauh ini masih belum terlalu banyak fight lagi sampai menit ke-10 dari menit ke-7 ya. Sudah 3 menit berlangsung. Betul banget, udah 3 menit berlalu masih cukup dingin juga. Dan ngomongin soal dingin-dingin nggak dingin ya. Tadi di area Pochettino itu udah cukup ramai, ada sekitar 4 tim Dewa United di sana, sudah ada juga Bonafide, DG serta juga Dragon Phoenix yang udah bakal stay long di sana. Dan kalau menurut gua dari 4 tim yang camp di area tersebut, semisal aja ada 2 tim yang udah open firing atau coba buka war, otomatis itu kayak memberikan undangan juga bagi tim lain untuk itu fight. Alhasil kayaknya dari Pochettino itu bakal berdarah banget dan kita bakal ngeliat di mana-mana bakal ada mayat. Di mana-mana bakal ada mayat dan third party juga bakal datang. Tapi yang menarik memang posisi dari Made sih yang gue lihat selalu memisahkan diri, dan Pochettino bagi tim DG sendiri mereka harusnya udah bener-bener paham gitu loh dengan biasa drop zone mereka di area Mars ataupun langsung di Pochettino, stay juga di area Pochettino sana. Mereka punya apa ya, plus lebih dengan map awareness dari area Pochettino itu sendiri gitu loh, dengan memisahkan Made juga di area atap, dan dia juga pede dengan satu compound permanennya yang dia pasang yaitu summon airdrop. Jadi dia bakal bisa menghindari hit dari area atas, dari area peak, dan ternyata zonanya juga masih ada di area samping dari area Mars Electric yang mana UNB jauh-jauh jalan-jalan pakai mobil mendarat di area Mars Electric di area perbukitan. Kalau misalkan zonanya narik ke arah sana, ini bakal menarik karena seluruh tim yang ada di area Pochettino ini bakal narik juga ke arah bawah. Iya, lebih terpusat ke area perbukitan dari tim UNB ya. Tapi juga biasanya dari tim UNB cukup enak sih dan leluasa untuk bergerak di sebelah kanan. Gue udah ngomongin soal leluasa nggak leluasa, ada rupanya salah satu pergerakan tim yang emang nggak cukup aman. Ada Ecobriel yang juga udah sulit banget untuk masuk, dan ngomongin sulit banget nih, sudah ada 2 orang lagi dan lagi Dragon Phoenix. Sudah ada Mal menculik Black udah 2 kali harus terjatuh, kali ini rupanya dia juga udah merevive kembali teman ya dari arah KEZ. Udah cukup merepotkan 2 orang kali ini, tapi seenggaknya udah memberikan 2 glue tambahan bagi teman-teman ya. Terjatuh sambil memberikan informasi penting juga. Dia nggak mau medkitan dulu Bigan ya, karena masih ada treatment gun. Medkit disimpan dulu sampai ke late game, karena kalau kita lihat Chinoknya di zona ketiga emang benar-benar udah padat merayap banget. Iya ya, kalau misalkan dari setiap tim juga ada yang pakai clue, harusnya mereka juga sadar dengan radius clue yang dimiliki yang cukup luas juga, meskipun tidak seluas EV, at least informasi juga di apa ya, bisa diterima gitu loh. Dengan adanya summon airdrop juga dari beberapa tim ini udah ngasih tanda kalau ternyata di area Pochettino ini lu nggak sendirian, lu nggak cuma berdua gitu loh, ada tim-tim yang lain. Memang jadi PR juga buat tim CSGO Boba kalau ngomongin yang di luar zona. Ternyata pergerakan dari Ecobriel pun lebih cerdik ternyata. Mereka memilih untuk tidak memasuki area Pochettino tapi turun menuju ke arah bawah dan mengambil satu area mercusuar di jembatan Pochettino. UNB tuh udah gerak juga. Betul banget, UNB udah mulai merapat ke area jembatan dan kemungkinan dia lebih stay di bawah kalau jembatan aja. Dan ngomongin soal tim yang di sisi lain, sudah ada Made JP mendapatkan 2 orang daripada MBR, dan kali ini CSGO Boba bakal coba untuk merangsak masuk perlahan tapi pasti menuju daripada Dragon Phoenix. Dan terlihat juga sudah ada Susana merasakan ini cukup sakit di harapan. Granatnya hati-hati dari sebelah kanan dari seorang Gedai. Krono bakal diaktifkan, rupanya Cobriel udah bakal ikutan aja karena 2 tim kali ini. Granat terlihat meledak, sudah ada Gul dan juga Krono diaktifkan bergerak masuk ke depan. Ses bocil lagi dengan senjata shotgun cari rebusnya, merecoki ke arah depan. Terjadi pecah perangan antara 2 tim Dragon Phoenix dengan juga CSGO Boba Jatra sambil medikasi. Terlihat ada Flash Freeze udah mulai masuk ke arah depan sana, membagi 2 kompon di dalam satu rumah, satu kamar sebelah kanan dan lagi di kiri sebelah kiri. Gedai coba untuk kokang lagi granatnya dengan matang ke depan karena teman-teman daripada Dragon Phoenix sudah cukup tertekan posisinya. Set up di dalam satu kamar, granat mulai masuk
meledak, belum menemui di mana titik temunya, belum on plan big juga. Namun dari seorang Susana coba untuk lagi charger bus karena depan satu orang terjatuh dari seorang Mal dan memang untuk pecah perang. War, dua orang Mal terjatuh, beri gerebus begitu aja, kupelnya pun tumbang kali dari seorang Ses. Misalkan satu orang tersisa di balik lol, bakal coba untuk ditembak dan itu dia Dragon Phoenix pun tumbang di tangan Ses, di mana Bocil dengan 3 poin eliminasinya Bigan. Oke, cukup komit meskipun tadi sempat sedikit tertunda karena memang ternyata dari Dragon Phoenix pun mereka nggak benar-benar mau langsung nge-fight, mereka masih tetap kekeh untuk bertahan, mempertahankan kampung yang mereka miliki sampai akhirnya berhasil direbut oleh CSGO Boba dengan permainan sabarnya menghadapi tim Dragon Phoenix yang nggak kalah sabar juga. Gitu loh, dengan kokangan granat tadi yang sudah diberikan oleh seorang Gedai juga itu berhasil mengurangi resource yang dimiliki oleh tim dari Dragon Phoenix meskipun tidak memberikan knockdown, tapi memang dengan adanya granat yang tadi sempat dimasukkan terus menerus oleh seorang Gedai membuat resource terus berkuras, darah juga terus terkuras. Dragon Phoenix perlu waktu lagi untuk gulung-gulung medkit dan sampai akhirnya mereka berhasil menumbangkan Dragon Phoenix di posisi ke-9. But somehow ternyata dua orang dari tim CSGO Boba juga sudah berhasil ditumbangkan di cut oleh tim Bonfight. Bocil pun sudah terpulangkan ke arah lobby, di arah lain juga Asuna berhasil dipulangkan ke arah lobby juga. Dan kali ini dari Ecobriel tersisa 3 ataupun bahkan 2 karena Rahelnya terculik oleh Smiley dari area sebelah kiri dan sudah sangat ramai. Dewa United berhasil ada di dalam zona. CSGO Boba tumbang di posisi ke-8. Ya betul banget, dan kali ini juga ya sudah disusul. Misalkan Eko Cleo kali ini Mersnya udah tumbang begitu aja. Last girl standing dari teman-teman Eko Cleo kali ini ditatakin begitu aja oleh UNB yang sebelumnya UNB udah di pick off satu player daripada Eko Bril dan malahan Eko Brilnya udah keculik 3. Seenggaknya nggak terlalu buruk ya dari teman-teman Eko Bril walaupun Cleo udah mulai masuk, tetapi di posisi depannya Cleo itu ada teman-teman dari Bonfight yang udah stay long di sana, dan kali ini posisi cukup enak dari Bonfight karena tim-tim yang ada di depan mereka dia nggak terlalu fokus ke arah tim UNB serta Taivo seperti biasa sambil sabar melihat ke arah sebelah kiri dan kanan. MBR Epsilonnya pun harus tereliminasi di posisi ke-7. Circle udah bakal menyusut, bergerak maju tapi pasti daripada teman-teman Evos Immortal, namun juga kan Dewanya di depan sana MG7 terlalu sakit kali ini. Chester coba untuk papaping dua lagi ke depan dari sisi sebelah kanan, masih ada pergerakan musuh masuk. Eko kembang di peringkat ke-6, namun kali Dewanya sambil sabar dulu, santai alon-alon tapi pasti. Dan kita lihat juga sudah ada Evos Sensei berhasil mendapatkan zat dari sebelah kanan. Raka cepat banget posisinya tetapi terjatuh oleh lineman-nya diri sendiri. Kali ini senjata makan tuan. Ren bakal coba untuk setup posisi lineman, bahkan granat di sana sudah ada meledak. Jatuh bangun aku Mans bakal coba untuk di revive. Rahasia berada dalam rumah. Riva dari sebelah kanan, Jujun juga terjatuh. Rahasia menjadi last man standing, dia dari sebelah kiri dan kanan bakal terjadi pecah war. Sementara pada itu Ren bakal coba untuk ngerecokin juga. Testernya pun tumbang kali ini. Ada JV dengan Andrik bakal coba untuk struggling, namun kali sudah ada Bonfight yang bakal coba untuk J25. 5 tim tersisa masih 50 orang, tapi ternyata dari Wayne itu juga satu persatu membernya harus ditentukan. Misalkan seorang Bams yang langsung juga bakal terobos. Dewa United tumbang di posisi ke-5 dan Bonfight masih hidup dengan 4 player, tapi Rehan juga sepertinya bakal sulit untuk diselamatkan. Masih bisa masuk. Skylar juga sudah mulai menembak. Kali ini UNB dengan poin kill yang sangat banyak berhasil mendominasi sampai ke late game. Evos Immortalnya sudah tumbang di posisi ke-4. Rahasianya harus tereliminasi dan ini menjadi pertempuran antara Bonfight dan juga tim UNB, yang mana UNB-nya berhasil untuk mendapatkan buaya di round kita yang pertama di Bermuda. Ya, UNB kali ini memberikan